menjelaskan bagaimana sistem pendidikan yang baik untuk manusia, kita harus tahu apa yang harus kita ketahui. Manusia yang bagaimana yang harus menerima pendidikan dengan baik, apalagi konteksnya adalah pendidikan Islam gitu. Lalu kemudian di dalam makalah tidak tertera ada klasifikasi manusia, ya kan? Ada yang dikatakan manusia di dalam Al-Quran, ada beberapa kali disebutkan manusia sebagai Bani Adama, ada manusia sebagai Al-Insan, ada manusia sebagai An-Nas, ada manusia sebagai apa lagi? Al-Basar. Nah, itu yang tidak timbul di makalah begitu. Artinya apa? Kita harus tegaskan manusia yang bagaimana yang dia itu akan mampu menyerap pendidikan. Pendidikan itu bukan transfer ilmu saja, tetapi juga transfer nilai-nilai moral, transfer of value, bukan hanya transfer of knowledge. Nilai-nilai itu yang di dalam makalah sudah dibahas bahwa ada yang mengutip pendapat Syekh Jarnuji ya tentang pendidikan adab, moral, etika, dan karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Lalu kemudian ketika orang-orang yang beradab akan mampu menyerap ilmu dari guru-gurunya. Maka kemudian kitab ta'lim itu yang lebih cenderung dipelajari dalam kitab itu adalah adab. Adab seorang murid kepada guru, ya kan? Adab seorang murid dengan murid yang lainnya, sampai kepada tempat duduknya saja itu juga ada adabnya begitu. Di dalam kitab Ta'lim itu seperti itu, karangan Syekh Jarnuji. Nah, yang jadi masalah, kapan manusia itu dipanggil Bani Adam? Lalu kita melihat tafsir maudhu'inya Profesor Dr. Quraish Shihab. Dia mengklasifikasikan berdasarkan, dia meneliti Al-Quran itu dalam Mu'jam al-Mufahrajil Lafazil Quran. Ada beberapa kata diklasifikasinya ketika membahas tentang manusia dalam sudut pandang An-Nas. An-Nas manusia sebagai apa gitu. Bani Adama. Bani Adama itu manusia sebagai makhluk sosial. An-Nas manusia sebagai apa ya? Saya agak lupa. Bani Adam. Kemudian Al-Insan. Al-Insan adalah manusia sejati, manusia yang memiliki nilai-nilai spiritual. Al-Basar. Al-Basar itu adalah manusia secara biologis, manusia yang dia membutuhkan makan kalau lapar, dia membutuhkan proses biologis yang lainnya. Nah, hari ini pendidikan hari ini adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya proses basyariah, manusia biologis sampai kepada proses insaniah, manusia sebagai manusia utuh, cerdas spiritual. Nah, cerdas spiritual ini hanya didapatkan ketika peserta didik sudah mampu menangkap transfer of value. Karena betapa banyak kaum Yahudi hari ini pintar secara keilmuan, tetapi miskin secara adab. Makanya tidak cukup transfer of ilmu, tidak cukup. Karena apa? Karena alhamdulillah kita adalah orang-orang Islam yang tidak menafikan, kita mengakui bahwa ketinggian adab, nilai-nilai spiritual itu adalah bagian dari ilmu. Kalau orang-orang Barat enggak, orang-orang Barat mengatakan bahwa batin itu urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan ilmu. Kalau kita memang pertama sekali yang harus kita bersihkan adalah hati, tazkiyatun nafs. Ketika kita mampu membersihkan hati, lalu kemudian kita akan mampu menyerap dan menangkap ilmu-ilmu dari guru atau dari Allah Subhanahu wa taala langsung dalam proses laduni. Ada ilmu yang memang didapatkan tanpa proses belajar, dengan syarat kita harus membersihkan hati. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Lalu kemudian di dalam makalah ini
lebih kepada proses, benar, karena memang melihat dari silabus ya, seperti dideskripsikan di dalam Quran surat As-Sajdah ya kan. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun ya kan. Tsumma ja'alana aslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Tsumma sawwahu fa nafakha fi suri wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di Quran surat As-Sajdah menceritakan bagaimana proses manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada proses Allah memberikan sam'a wal absara, pendengaran dan penglihatan. Tetapi kenapa pendengaran penglihatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tashkurun, malah sedikit yang bersyukur. Ya kan? Jadi artinya insan yang manusia yang ingin dilakukan pendidikan, ingin diberikan pendidikan adalah manusia yang berpotensi untuk menjadi manusia insan, al-insan, manusia yang cerdas emosional spiritualnya. Kemudian bagaimana ontologi tadi udah, kenapa tugas manusia belajar, mengajarkan ilmu dan membudidayakan ilmu. Nah, secara garis besarnya tugas manusia ini dua di dalam Quran surat Al-Jariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Berarti abdullah, menjadi hamba Allah, beribadah, illa liya'budun. Lalu kemudian yang kedua apa? Yang pertama adalah beribadah, yang kedua adalah khalifatullah, khalifah Allah, pengganti peran-peran Allah. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya kan? Al-Baqarah ayat 32 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ya kan? Khalifah di bumi itu ingin dijadikan Allah. Jadi ada dua sebenarnya. Tugas besar manusia ini ada dua. Yang pertama adalah abdullah, yang kedua khalifatullah. Nah, ketika dia menjadi abdullah, dia harus benar-benar menjadi hamba Allah. Saya tertarik dengan petikan makalah, ada mengatakan bahwa sebagai hamba Allah itu manusia itu memang lemah. Karena apa? Karena seorang hamba, Anda bisa bayangkan hamba saya kemerdekaan dia pun saya tidak ada. Saya inginkan lemahnya. Begitulah kita hamba di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berbicara sebagai khalifatullah, kita mempunyai otoritas, kita mempunyai kekuasaan. Apa kekuasaan kita? Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Di dalam sajadah tadi, Allah menciptakan kita ini telinga, tangan, apalagi dan panca indera yang lainnya itu dikontrol dengan hati, ada fuad. Hati menjadi sebuah kontrol diri yang membedakan dengan makhluk lainnya selain manusia. Hati yang tertata, kita bisa mengontrol perilaku kita dengan hati. Namun ketika hati kita tidak mampu kita bersihkan, kadang-kadang hati kita tindakan kita tidak terkontrol. Karena apa? Karena hati kita juga kotor dan tidak pernah terkontrol dengan iman. Maka kemudian di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa ibu ini ya, Bu Amidah, tegas Al-Quran mengatakan walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Kenapa di dalam neraka itu banyakan manusia dari golongan manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, hatinya ini tidak mampu dia fungsikan. Tidak mampu dia mencermati rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik alam semesta. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha. Dia mempunyai mata, tetapi dengan matanya ini dia tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat dalam pengertian dikontrol dengan hati tadi ya. Karena kalau melihat, semua manusia punya mata. Manusia sebagai basariyah, dia juga punya mata, dia bisa melihat. Tetapi pandangan dia itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Dia melihat wanita cantik, tetapi dia hanya mampu mengatakan subhanallah. Namun nafsu dia datang. Harusnya dia bilang subhanallah, matanya melihat wanita cantik,
menggantungkan terus ke dalam hatinya bahwa begitu cantiknya ciptaan Allah, bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala lebih cantik lagi. Berarti ada koneksi antara pandangan nurani dan pandangan matanya. Walahum ayunul la yubsiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha. Dan dia punya telinga, tapi telinga dia tidak dia gunakan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga merupakan sebuah sinyal bahwa kita punya potensi sebagai khalifah, kita punya kekuatan hati yang mampu mengontrol organ-organ tubuh kita. Dengan catatan kita harus lakukan pendidikan itu. Nah, sebagai basyariah kita harus lebih meningkatkan diri lagi menjadi manusia insania. Begitu. Itu ya. Kenapa tugas manusia belajar? Itu tadi saya katakan. Ini sebenarnya dalam hadis kan ada kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Ya kan? Fala takun failam apa? Fala takum khamisan, ya kan? Fatahluka. Jadilah engkau belajar dan aliman belajar, au muta'aliman pengajar, au mustami'an, atau minimal dia mendengarkan orang yang belajar, au mustami'an, au muhibban, atau dia mencintai orang-orang yang belajar. Orang yang mencintai orang-orang belajar, misalnya banyak kan donatur-donatur yang memberikan donasi kepada fakir miskin yang ingin bersekolah. Nah, itu adalah bagian muhibban. Yang nggak boleh apa, yang wala takum khamisan, janganlah kamu yang seperti yang kelima ini tidak pada apapun, malah dia membenci. Patah laka, maka engkau akan kecewa, engkau akan celaka, kata Rasulullah SAW. Maka itu dia, makanya harus memang manusia ketika dia sadar bahwa dia mempunyai tugas sebagai Abdullah dan Khalifah, dia memang harus belajar dan mengajarkan ilmu, kemudian membudayakan ilmu. Seperti itu kan kutipan dari ilmuwan di dalam makalah. Mungkin itu ada pertanyaan, sudah lewat? Sudah ada yang ingin ditanyakan?